Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Nasri Mulia Pramadani dengan NIM 1042-10027, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas 1B. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah penghantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SH.MH. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum, dan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Yang pertama, sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu, yakni faktor-faktor dengan segala terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal dan di mana hukum itu dapat ditemukan. Yang kedua, macam-macam sumber hukum. Sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Yang ketiga, contoh sumber hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, keputusan presiden. Dan yang kelima, konvensi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya, objek hukum disebut benda. Benda menurut pasal 499 KUH Perdata ialah semua barang, semua hak yang dapat dimiliki subjek hukum. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dan sesuatu pendukung hak dan kewajiban. Jadi memiliki wewenang hukum yang pembagian subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Contoh objek dan subjek hukum. Budi memiliki sebuah mobil. Ia melakukan perjanjian jual beli mobil dengan Susi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan tentang hak dan kewajiban, uraikan dengan memberikan contoh. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada badan kontraktual. Ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Hal itu dapat dibedakan antara hak mutlak dan hak nisbi. Kewajiban adalah suatu badan yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Contoh hak untuk warga negara. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka yakini. Contoh kewajiban warga negara. Kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Uraikan dengan memberikan contoh. Yang pertama, peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat
yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Contohnya kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Yang kedua, hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Contohnya, A dan B mengadakan peristiwa jual beli rumah. Yang terakhir, akibat hukum, yaitu akibat sesuatu tindakan hukum yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Contohnya, menjadi umur 21 tahun cakap untuk melakukan tindakan hukum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.